Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa'u wal intifa' wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa dalala ala huda ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama lagi, yang mana saat ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu tentang qalqalah. Di bab yang 7 ini kita akan membahas bersama tentang qalqalah. Baik, pembahasan yang pertama kita akan membahas arti dan huruf qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya adalah memantul. Sedangkan qalqalah menurut istilah adalah melafalkan tiap-tiap huruf dengan cara memantul. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan terakhir adalah huruf qaf, atau yang dikenal disingkat huruf qalqalah, yaitu baju di toko. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah qalqalah sughra, yang berarti qalqalah kecil. Hal ini terjadi apabila ada huruf-huruf qalqalah yang tadi, yang 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf, berharokat sukun atau mati asli. Adapun cara membacanya harus memantul qalqalahnya. Perhatikan contoh yang pertama. Al-mab'utsu. Di sini huruf qalqalahnya adalah huruf ba yang berharokat sukun, maka kita baca memantul. Al-mab'utsu. Adapun yang kedua, pada contoh kedua ini huruf qalqalahnya adalah huruf to, maka kita baca fawasatna dengan cara memantul juga. Dan yang ketiga, contohnya adalah huruf qaf. Naqa'a. Disebut qalqalah sughra karena huruf qalqalah yang terdapat di sini berada di tengah-tengah kata, dan huruf qalqalah tersebut mati asli, bukan mati karena waqaf ataupun mati karena diwaqafkan. Di sini benar-benar huruf qalqalah tersebut mati asli. Seperti pada contoh al-mab'utsu, fawasatna, dan naqa'a, huruf qalqalah tersebut berada di tengah kata dan benar-benar mati asli. Adapun macam qalqalah yang kedua yaitu adalah qalqalah kubra, yang berarti qalqalah besar, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf. Jadi aslinya huruf qalqalah tersebut adalah huruf hidup yang berharokat, fathah ataupun dhammah ataupun bisa jadi kasrah. Tapi huruf-huruf qalqalah tersebut dibaca memantul karena mati waqaf. Contohnya adalah khalaqa, dibaca khalaqa. Qaribun, karena diwaqafkan dibaca qarib. Muhitun, karena diwaqafkan maka dibacanya muhit. Jadi intinya qalqalah kubra adalah apabila ada huruf qalqalah yang dibaca sukun karena waqaf ataupun karena berhenti, baik itu sengaja diberhentikan ataupun berada di akhir ayat. Untuk itu apabila menemukan huruf qalqalah di tempat waqaf ataupun di akhir ayat, maka harus dibaca memantul. Macam qalqalah yang ketiga yaitu adalah qalqalah akbar, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang bertasydid dan dibaca sukun karena diwaqafkan. Adapun cara membacanya dengan ditekan dan ditahan 2 harakat atau 1 alif, baru setelah itu dipantulkan. Contoh,
minal hajj, minal hajj. Contoh selanjutnya, bil haqqo, bil haqqo. Contoh yang terakhir, watab, watab. Jadi ditekan terlebih dahulu, lalu ditahan 2 harakat, baru setelah itu dipantulkan. Sekarang kita akan masuk kepada contoh bacaan qalqalah di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama akan kita bahas di dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas terdapat beberapa contoh bacaan qalqalah. Di antaranya ada 2, yaitu bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Untuk yang qalqalah sughra terdapat pada ayat 3, yaitu pada lafaz lam yalid wa lam yulad. Qalqalah sughra terdapat pada lafaz lam yalid, lam yalid, karena huruf dal di situ mati asli atau sukun asli. Jadi disebut qalqalah sughra. Adapun qalqalah kubra bisa kalian lihat terdapat pada ayat 1, yaitu pada lafaz qul huwallahu ahad, ahad, yang mana lafaz ahad aslinya adalah ahadun. Namun karena diwaqafkan, maka dibacanya ahad. Selanjutnya pada ayat 2, yaitu Allahus Samad, aslinya as-samadu. Tapi karena hukumnya adalah qalqalah kubra, maka dibacanya as-samad, bukan as-samadu. Dan selanjutnya pada ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada ahadun. Tapi karena hukumnya adalah qalqalah kubra, maka dibacanya ahad, bukan ahadun. Contoh di dalam Al-Quran lainnya, yaitu kita akan membahas di dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad. Di dalam surat ini terdapat 2 contoh qalqalah, yaitu qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Contoh yang pertama kita akan bahas qalqalah akbar, karena contoh qalqalah kubra sudah kita bahas pada surat Al-Ikhlas dan akan kita ulangi kembali nanti di sini. Yaitu pada ayat pertama ada contoh qalqalah akbar. Kalian perhatikan, tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab. Di situ terdapat huruf qalqalah, yaitu huruf ba, yang mana huruf tersebut bertasydid dan diwaqafkan karena terdapat pada akhir ayat. Maka cara membacanya sebagaimana sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan ditahan dan ditekan, lalu baru dipantulkan. Ingat, ditekan, ditahan 2 harakat, baru dipantulkan. Watab, watab, tabbat yada abi lahabin watab. Jadi ditekan, ditahan 2 harakat, baru dipantulkan. Itu adalah contoh qalqalah akbar. Adapun pada contoh-contoh yang lain di sini hanya terdapat qalqalah kubra, seperti pada ayat 2, 3, 4 dan sampai 5 adalah qalqalah kubra. Seperti bagaimana bisa kalian lihat ada huruf qalqalah berharokat dan di akhir ayat. Jadi demikian pembahasan kita kali ini pada pembahasan tentang qalqalah. Kesimpulannya, yang pertama, qalqalah artinya adalah memantul. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalah mempunyai 3 macam,
Yang pertama ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan terakhir adalah qalqalah akbar. Demikian kesimpulannya. Silahkan kalian pahami lagi, baca lagi bukunya, dan kalian cari contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri Bapak sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.